Palestina, kau napas yang dipenjara, kau doa yang ditembak, kau masjid, kau gereja, kau sekolah, kau rumah sakit yang terbakar, kau suara yang dibungkam teng-teng, tapi masih mendengung di dada bumi. Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kumpul lagi di acara penuh hikmah nih kesayangan kita yang tentu akan terus menghadirkan narasumber yang luar biasa. Kali ini saking luar biasanya kok sampai harus nyiapin ini karya-karya beliau ini. Karena beliau ini udah penulis, penyair, novelis, editor buku, dosen juga, nulis lagu juga, produser film juga, bahkan pernah menjadi tokoh 500 wanita paling berpengaruh di dunia. Karya bukunya ada 83. Sampai sekarang, Masya Allah. Dibacain semua nanti ya. Langsung aja kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Helvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan ternyata sudah berjumpa dengan adik-adiknya juga. Alhamdulillah. Yaitu Kak Asma Nadia, Mas Eron juga. Dan ini kakaknya, Masya Allah. Karyanya juga nggak kalah. Izin tanya-tanya ya. Ya, Silakan. silakan. Alhamdulillah. Gimana nih awalnya sampai akhirnya memilih jalan berdakwah dengan tulisan ini, Masya Allah? Itu awalnya ketika saya hijrah. Itu tahun 1988 memutuskan untuk pakai hijab. Di tahun 1988. Ya? Udah lahir belum? Saya lahir 91, Bun. Iya ya. Tahun 88 ketika hijab itu masih dilarang dulu di sekolah negeri. Diceritain dulu tuh emang langka loh orang pakai hijab, sulit. Iya. Itu masih kejar-kejaran dan masih dipaksa buka, masih dipaksa-paksa seperti itu ya. Tapi sebelum itu sebenarnya sejak tahun 79 ketika saya berusia 9 tahun saya sudah menulis di media. Dulu ada di Sinar Harapan Minggu, di majalah anak-anak seperti Tom Tom, Ananda, klasik seperti gitu, itu. Iya. Nah, kemudian ketika saya sudah pakai hijab, saya berpikir bahwa saya ingin menulis sesuatu yang bisa berarti buat orang lain dan bisa menginspirasi, bisa membawa kepada kebajikan, bukan kepada kemudorotan. Jadi kalau kita nulis kan kita bisa saja menulis apapun yang membawa mudorot gitu. Tapi saya ketika pakai hijab berpikir bahwa saya harus menulis sesuatu yang bisa membuat Allah tersenyum, bisa membuat paling tidak kalau tidak bisa menyinari orang lain, paling tidak bisa menyinari diri saya dan keluarga saya. Insya Allah seperti itu. Dan akhirnya ini sampai dapat sekian banyak penghargaan dan bukunya pun sudah ada yang jadi film sekitar belasan. Kalau Asma 18 film yang sedang tayang yang Assalamualaikum Baitullah. Kalau saya 7 film dan 7 film itu saya ikut memproduseri. Alhamdulillah. Karena kalau buku-buku saya agak susah nih kok untuk difilmkan. Kalau buku Asma lebih mudah difilmkan. Buku saya barangkali karena unsur sastranya lebih pekat sehingga agak lebih sukar untuk difilmkan dan produser nggak mencari-cari gitu ya. Masya Allah. Seperti itu. Terus akhirnya penghargaan yang pertama kali dapat apa waktu itu? Dulu waktu umur 13 tahun penghargaan pertama menulis mengenai hutan. Itu juara tingkat nasional, esai tentang hutan. Apa, di koran ya waktu itu? Bukan di koran, waktu itu ada lomba tingkat mewakili sekolah seperti itu. Gambarin juga dong Bun betapa sulitnya nulis di zaman dulu sampai akhirnya diterbitkan. Kalau sekarang kan tinggal nulis, ketik, bahkan tinggal diupload. Iya. Pinter kepilih atau enggaknya memang. Sekarang bahkan
dengan mudah bisa meminta bantuan ChatGPT gitu ya. Iya, Bisa sekarang. seperti itu, dan kemudian kalau nggak ada yang mau nerbitin ya udah terbitin aja indie bisa gitu ya. Iya. Tinggal bayar lah kalau kita mau gitu. Tapi kalau dulu Gimana zaman dulu tuh? susah banget. Jadi untuk bisa dipublikasikan itu betul-betul perjuangannya luar biasa. Saya pernah menunggu selama 4 jam di sebuah penerbit besar hanya untuk bertemu dengan seorang supervisi naskah dan ditolak. Saya sering banget ditolak, berkali-kali ditolak. Tapi makin ditolak, saya justru makin bertekad gitu ya. Oke, suatu ketika nanti mereka bahkan menagih kepada saya, minta naskah. Betul. Minta naskah, bukannya, dan mungkin saya yang akan menolak. Dan itu terjadi kok. Ya, Iya, akhirnya betul. penerbit yang dulu menolak saya bahkan sampai minta dong Mbak, minta dong hubungin saya terus, tapi Bikin saya belum lagi bisa dong. ngasih. Seperti itu. Ya Allah bisa membolak Titik baliknya di buku yang mana, Bun? Titik baliknya sebenarnya saya menulis sampai malah berbalik dikejar tuh. sebenarnya di buku ini saya menulis memoir Iya. Pipi gadis kecil dari tepi rel kereta api. Oke. Saya menulis memoir masa kecil. Jadi waktu kecil itu saya dan 2 adik saya itu kami tinggal di tepi rel kereta api di Gunung Sari. Oh. Yang kalau rel kereta api itu lewat ya, itu apa namanya? Gemuruh. Bukan hanya gemuruh, jemuran bapak hilang, jemuran ibu hilang Ikut gitu. hiber ya? Iya. Nah, kami katakanlah semiskin itu menurut orang-orang. Iya, gitu. dulu Dan sempat sesulit jadi itu. nggak punya mesin tik, nggak punya buku. Tapi bagaimana ibu kami dagang spray gitu ya, jualan dagang spray, kemudian Kecil, pulangnya selalu bawa 10 buku. Dari mana? Bukan Hadiahnya beli, loh, iya. bukan beli. Dari? Minjam dari teman-temannya. Jadi sambil menawarkan spray, bolehkah saya meminjam buku anak kamu gitu ya? Anak saya suka menulis. Nah seperti itu. Akhirnya ibu saya kemudian selalu bisa membawa pulang 10 buku. Tapi buku-buku itu kami sampul. Tidak boleh terlipat. Seperti kata Bung Hatta ya, perlakukan buku seperti anakmu. Iya, ya, kadang jangan lain lipatnya. ya jangan dilipat gitu. Jadi kami sayang-sayang sehingga orang-orang senang meminjamkan. Karena kalau mereka meminjamkan buku, buku itu kami kembalikan dalam keadaan bentuk rapi. disampul dan sebagainya. Apakah sempat ada permintaan mungkin dari ibu untuk jadi penulis gitu? Karena kan ada sampai di zaman itu kayaknya siapa yang kepikiran buat minjemin buku buat anak-anak? Tidak ada sih, hanya ibu itu suka bercerita. Kemudian ibu juga suka menulis catatan harian. Nah, sebagai anak kami suka meniru. Ibu menulis malam-malam, saya manggilnya Mami ya. Iya. Mami nulis apa gitu. Nulis catatan harian, kok kayaknya senang senyum-senyum sendiri, kadang berderai Ceritain air apa mata aja yang gitu hari ya. itu dialami semua di Akhirnya kami berjamaah tuh nulis buku harian, habis sholat bersama mau tidur seperti itu. Masya Allah, masih ada nggak itu buku harian Mami yang Beberapa Mami ada masih disimpan sama mama. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Nah itu dia pemirsa, masih banyak inspirasi yang akan kita gali lagi dari narasumber kita yang luar biasa. Tapi untuk itu kalian jangan kemana-mana, tetap di Selalu Ada Hikmah. Penting sekali membaca dan menulis bagi seorang muslim dan bagi seorang manusia. Sastra itu memperhalus budi pekerti. Selalu Ada Hikmah. Masya Allah, balik lagi bareng Koko di acara Penuh Hikmah masih dengan guru kita nih, Bunda Helvi. Kita tanya-tanya ke beliau ya. Biar menginspirasi Bun, sudah berapa banyak penghargaan nih sejauh ini berkarir di bidang sastra? Penghargaan baru ya sekitar 60-an. Lah Allah, Tingkat nasional, 60 ya. ya. Dan dari 15 tahun lalu sampai tahun sekarang selalu termasuk di 500 muslim-muslimah ya. Ini 500 tokoh muslim 500 tokoh muslim paling berpengaruh. di dunia. Dari 15 tahun yang lalu sampai hari ini. Gimana itu ceritanya? Saya juga nggak tahu kok. Jadi pada tahun 2009 buku itu terbit untuk edisi 2008-2009 dan tiba-tiba nama saya ada. Kemudian pada edisi 2013 masuk nama adik saya. Dihubungin bahwa Anda masuk ke nominasi ini? Dihubungi. Ya. Dihubungi. Kemudian tahun 2025 ini itu kami berdua juga masih masuk. Jadi nggak pernah terputus. Barengan ya? Dan saya nggak tahu apa yang mereka lihat dari kami juga nggak pernah mengajukan diri gitu ya. Iya. Dan Tidak sedunia kan itu ya? Iya. Dari Indonesia berapa orang? Dari tadi, Bu? Indonesia tahun 2025 itu ada 23 orang termasuk presiden, pejabat ya menteri dan sebagainya gitu. Terus tiba-tiba ada saya sama TKK Asma di situ. untuk arts and culture. Oh, Ya, ada untuk di bidang seni arts budaya. dan culture. Di bidang seni budaya. Dan buat saya sih ya alhamdulillah, tapi juga itu cambukan untuk
berkarya lebih baik lagi gitu. Dan Betul, sebenarnya itu kan penghargaan manusia ya. Yang penting itu gimana kita di mata Allah. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi daripada apa yang dikira orang. Dan ada nggak sih penghargaan yang paling berkesan atau paling effort atau ngerasa paling luar biasa sejauh ini dibanggakan? Yang mana? Kalau dibanggakan, saya sih setiap dapat penghargaan itu alhamdulillah dan biasa-biasa aja kok. Jadi nggak merasa wah ini keren gitu, enggak gitu, karena ini kan penilaian manusia ya gitu, bisa subjektif. Dari awalnya niatnya juga bukan untuk itu. Betul, anak saya yang bangga sih kok. Iya. Wah bunda aku dapat penghargaan. Anak saya dua-duanya nulis kok. Usia berapa sekarang? Yang pertama itu Seumur saya kayaknya. menjadi pelopor dari serial kecil-kecil punya karya, KKPK-nya Mizan. Dia pelopor, Mizan, namanya ya. Abdurrahman Faiz. Sekarang usianya sudah 30 tahun dan dia ada di seumuran. Polandia. Kemudian ada anak saya juga, Nadia juga menulis gitu. Jadi memang kami semua menulis karena penting sekali membaca dan menulis bagi seorang muslim dan bagi seorang manusia. Ketika awalnya ke Islam itu dulu kagumnya dengan budaya Turosnya, itu penulisannya luar biasa. Wafatnya udah berabad-abad yang lalu sampai sekarang masih jadi pahala jariah. Dan yang bikin kita sedih adalah begitu banyak umat Islam, ya begitu banyak umat Islam yang dikendalikan oleh narasi di luar oleh umat Islam itu sendiri. Iya. Ya, dan berapa banyak orang Indonesia yang juga dikendalikan narasinya oleh bukan kita gitu, oleh negara yang superpower misalnya. Jadi memang setiap kita harus mengambil peran untuk menulis menurut saya gitu. Paling tidak meningkatkan literasi di rumah lah untuk membaca dan menulis untuk keluarga kita sendiri kalau belum bisa dipublikasikan. Kita bisa mulai lewat status media sosial dan sebagainya dulu. Kita perbaiki, minimal jangan curhat melulu aja. Iya. Dan kita tahu bahwa dulu penanya seorang ulama penulis itu bahkan bisa lebih tajam daripada yang muncul di medan perang. Nah, perannya sastra ini menurut Bunda sudah sejauh apa nih sampai istilahnya ngebentuk pemuda di luar-luar sana? Betul. Sastra itu memperhalus budi pekerti. Jadi selain agama, bahkan untuk mengajarkan agama bisa melalui sastra. Untuk mengajarkan politik bisa melalui sastra. Bahkan untuk mengajarkan kesehatan, untuk mengajarkan masak sekalipun. Apapun bisa melalui sastra. Jadi sastra ini sangat penting. Kenapa kita mengajarkan anak-anak itu untuk membaca karya sastra? Satu, untuk membuat wawasan mereka terus bertambah. Kedua, itu memperkaya kosakata, akan memperbaiki skill mereka menggunakan bahasa, skill mereka berkomunikasi. Kemudian yang ketiga, memperkaya imajinasi, kreativitas. Keempat, berempati pada orang. Kalau kita baca nih misalnya buku Ketika Mas Gaga Pergi, ini banyak banget orang bilang berubah, saya berubah jadi lebih baik gara-gara baca buku ini gitu ya. Nah, orang berarti bersimpati, berempati kepada tokoh-tokoh yang ada di dalam karya sastra. Jadi dengan membaca karya sastra, kita bisa berempati kepada orang lain. Nah, kalau ini lain lagi ceritanya kok. Jadi promosi nih kok ya. Gak apa-apa, yang inspirasi nih. Ini gara-garanya adalah saya ulang tahun pernikahan. Saya tuh sudah 30 tahun bersama suami. Tapi pada saat ulang tahun pernikahan tiap tahun, saya selalu ingin memberi sesuatu yang berbeda. Apa yang saya lakukan? Saya bikin buku catatan pernikahan. Oke. Ini yang keberapa? Ulang tahun keberapa? Ulang tahun pernikahan ke-13 waktu itu. Jadi ada hal-hal yang penuh hikmah. Kemudian saya tulis seperti cerita tapi berdasarkan kisah nyata kami. Alhamdulillah kok dapat email lebih dari 100 ketika buku ini terbit pertama kali. Tahun 2008 dapat email lebih dari 100, katanya nggak jadi cerai gara-gara baca buku ini. 100 itu di zaman itu loh. Kalau mungkin zaman sekarang yang udah ada admin WhatsApp, wah mungkin itu lebih. Ini malah dikejar-kejar untuk diterbitkan kembali sekarang. Dan kapan lagi ya kalau ada yang mau bikin juga seperti ini dengan suaminya, kapan lagi covernya? Kalau Ko Denny sama istri kan udah sering lah ya di mana-mana di majalah. Kalau ini akhirnya bisa jadi cover kok. Dan ini yang paling penting ya, ketika akhirnya dakwah kita nyampe dan menyentuh orang-orang di luar sana, ada perasaan yang lebih nikmat menurut kau ketika akhirnya Allah bisa menggunakan kita jadi jalan hidayah bagi banyak orang. Apalagi kita tahu pentingnya rumah tangga itu untuk penerus generasi ini. Ketika rumahnya tangga udah baik, insya Allah lebih mudah dihasilkan anak-anak baik. Pemirsa masih penasaran inspirasi selanjutnya dari narasumber kita yang luar biasa? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sah Selalu Ada Hikmah.
Kalau saya menulis, saya melihat juga kebutuhan masyarakat. Jadi Oke. saya nggak mau egois, misalnya nulis, saya mau nulis ini, pokoknya nulis ini. Atau nulis yang laku begini. Seorang sastrawan itu, seorang pengarang, dia mendengar. Seorang penyair, dia mendengar apa yang tidak terdengar. Puisi yang menyembuhkan. Menulislah. Seperti kau mengiris luka yang tak pernah sembuh. Puisi adalah darah yang mengalir pelan, mengotori tanganmu, dan kau biarkan kertas menjadi saksinya. Ambil kata-kata seperti kau memungut serpihan cermin yang pecah. Setiap pantulan adalah rahasia kecil tentang bayang-bayang yang kau tinggalkan di lorong waktu. Puisi tak butuh alasan untuk lahir. Ia jerit yang mencari bahasa. Menulislah di tengah bau dapur yang berantakan, di sela suara-suara yang menghantam kepala. Puisi tidak akan melindungimu, tapi ia akan memberimu cara untuk berdiri tegak meski tubuhmu retak. Saat kau usai, puisi akan menatapmu seperti mata yang enggan berkedip, lalu berkata, "Kau telah bicara. Sekarang biarkan aku menyembuhkanmu." Masya Allah. Jadi menulis bisa menyembuhkan kok. Betul, betul. Inspirasinya apa Bun? Termasuk kayak yang puisi yang tadi atau semua ini karya? Apakah ada keresahan dulu di masyarakat kita berikan tanggapan atau ngikutin feeling kita aja lagi happy banget nih nulis Kalau saya menulis, saya melihat juga kebutuhan masyarakat. Jadi Oke. saya nggak mau egois, misalnya nulis, saya mau nulis ini, pokoknya nulis ini. Atau nulis yang laku begini, wah yang horor atau yang apa gitu. Saya nggak mau seperti itu. Oke. Saya ingin tulisan saya bermanfaat. Jadi seperti puisi yang tadi, itu saya buat beberapa untuk Gen Z, untuk anak-anakku Gen Z yang luar biasa. Mereka itu anak-anak yang cerdas, anak-anak yang bagus, tapi di lingkungan yang seperti saat ini mereka harus bisa lebih bertahan untuk kesehatan mentalnya, misalnya seperti itu. Kemudian juga bukan hanya itu, kok saya juga menulis misalnya untuk mana nih tadi ya, ada ini, ini manusia-manusia langit. Ini tentang Palestina, keresahan-keresahan umat Islam di berbagai belahan di Uighur dan sebagainya. Harus riset dong ke sana. Saya riset ini saya tulis tahun 90-an, jadi saya harus riset pustaka. Nggak bisa seperti sekarang yang mudah. Tapi bahwa seorang sastrawan itu, seorang pengarang, dia mendengar. Seorang penyair, dia mendengar apa yang tidak terdengar. Oke. Ya, suara embun yang jatuh di daun. Dia seperti mendengar, dia bisa menangkap itu. Dan dia bisa menuliskannya insya Allah. Alhamdulillah. Dan ini yang paling keren itu dia bisa melembutkan hati. Iya. Sebagaimana kita bisa menyentuh hati seseorang dengan karya kita. Bahkan itu dia tadi senangnya, kita jadi bisa punya dunia sendiri ya. Ketika kita jadi penulis kan kita terserah siapa, terserah Iya, kita. Mau munculin karakter ini, takdir dia nanti di situ kayak gimana. Betul, iya. Ya. Dan ini kok mungkin saya bisa nitip pesan di sini. Bagaimana pemerintah harus mengambil peran dan kita bersama masyarakat tentunya ya, untuk membuat porsi pendidikan sastra itu menjadi lebih banyak ya di sekolah. Di sekolah, di kampus gitu, sehingga tidak dimarginalkan. Selama ini pelajaran matematika, pelajaran komputer, pelajaran sains ya, IPA yang selalu dinomorsatukan. Sementara pelajaran seperti sastra itu dianaktirikan, dianggap mau jadi apa. Seperti di buku saya ini, nunjukin buku melulu dari tadi nih kok. Ya buku ini saya menyemangati anak-anak sastra Indonesia. Kenapa sih belajar sastra Indonesia? Buat apa belajar sastra Indonesia? Ya, padahal itu penting. Belajar sastra Indonesia itu bukan hanya kita tahu budaya kita, kesastraan Indonesia, tapi lebih dari itu. Itu akan membuat hati-hati kita menjadi terbuka, menjadi menyala, menjadi penuh kasih, penuh cinta. Jadi banyak sekali aspeknya. Jadi please, pembelajaran sastra di Indonesia itu memang harus lebih ditingkatkan lagi. Dan ini bisa berintegrasi dengan semua pelajaran.
Pelajaran geografi pakai sastra. Heeh. Misalnya ada buku saya misalnya tentang Kalimantan misalnya, atau tentang sungai di mana atau tentang danau apa. Ini Iya, kasih karya sastranya. Pelajaran agama misalnya, oh ada juga nih karya sastranya. Mas Gagah bisa jadi buku untuk agama dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Alhamdulillah, makasih banyak Bunda. Ini tadi pesan juga buat pemerintah ya, yuk untuk ikut berperan. Karena sekali lagi karya beliau sudah terbukti sanggup untuk menjadi solusi, bahkan menolong masalah orang. Dan mudah-mudahan bismillah, tidak hanya itu, mudah-mudahan kita jadi termotivasi untuk nulis nih pemirsa. Kenapa? Karena itu adalah perpanjangan amal kita. Bisa jadi kita yang nanti sudah wafat, tapi karya kita masih terus jadi pahala jariah bagi kita semua. Terima kasih banyak Bunda. Iya, Insya Allah sama-sama mohon kok. doakan Terima saya kasih. juga dan pemirsa. Yuk, inspirasi yang ini luar biasa kali ini nih. Jangan sampai kita lolos gitu aja, nggak membuat kita dapat hikmah untuk dapat membuat karya di kehidupan kita selanjutnya. Dan mungkin menekankan apa yang disampaikan oleh Ko Denis tadi, hidup kita adalah sejarah dan karya kita adalah hal yang mengabadikannya. Masya Allah, tuh pemirsa. Koko tunggu karya kalian semua ya. Sambil itu Koko tunggu lagi, kita ketemu lagi di acara Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.